Salam merdeka, saudara. Kita bersyukur hari ini kita merayakan HUT RI yang ke-75. Untuk mendasari refleksi kita, mari kita membaca Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Injil Matius mengisahkan orang-orang Farisi bermaksud jahat terhadap Yesus. Mereka menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak atau tidak kepada kaisar. Pertanyaan ini memang bermaksud untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Yesus berada dalam satu situasi di mana dia harus memilih jawaban. Apa yang dijawab Yesus? Jika Yesus mengatakan ya, orang-orang Farisi akan menganggap Yesus turut mengokohkan kekuasaan Romawi yang menjajah umat pilihan Allah. Yesus akan dinilai tidak berpihak kepada bangsanya sendiri, dan Yesus akan kehilangan muka karena sebagai Mesias mestinya ia tidak terikat oleh kuk bangsa asing. Sebaliknya saudara, jika Yesus menjawab tidak, maka Yesus dianggap bersalah karena menentang pemerintahan sipil Romawi yang berkuasa saat itu. Yesus dianggap akan melakukan suatu tindakan subversif, dan ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Farisi untuk mengadukan Yesus kepada pemerintahan Romawi. Di luar perkiraan, Yesus menjawab bukan ya atau tidak. Jawab Yesus adalah, "Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dengan jawaban ini, saudara, Yesus tidak mempertentangkan pemerintahan sipil dengan pemerintahan Allah. Yesus mengajarkan agar masyarakat tanpa terkecuali memberikan kepada pemerintah sipil apa yang menjadi hak mereka, yaitu pajak dan ketaatan kepada hukum yang adil. Dan juga kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ini jawaban Yesus. Ketaatan kepada pemerintah sipil tidak dipertentangkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Namun demikian saudara, penghormatan kepada pemerintahan sipil tidaklah setara dengan penghormatan kepada Tuhan yang memiliki kuasa absolut atas kekuasaan dunia dan hidup manusia. Saudara, hari ini bangsa dan juga gereja merayakan HUT RI ke-75. Banyak persoalan yang telah bangsa ini lalui,
Dan bangsa ini telah memperjuangkan semua kehidupan, anugerah kemerdekaan dari Allah itu, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan sepanjang 75 tahun. Perjuangan kita, saudara, belum selesai untuk tetap menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Gereja-gereja Kristen menghayati bahwa dirinya merupakan bagian integral dari Indonesia yang adalah rumah kita bersama. Gereja hidup di dalam keragaman corak spiritualitas. Dan di tengah keberagaman itulah gereja dipanggil untuk hadir serta berperan bagi kehidupan bangsa dan negara. Selalu ada harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, rukun, dan damai. Dengan pertolongan Tuhan, kita yakin Indonesia akan memasuki masa-masa yang lebih baik. Selalu tersedia berkat Tuhan. Dan selalu Tuhan mengundang semua untuk berpartisipasi memperjuangkan cita-cita Indonesia maju. Kita berperan bagi masa depan bangsa dan negara ini. Gereja berperan untuk bersama-sama dengan pihak lain membangun masa depan Indonesia maju. Salam merdeka. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur 75 tahun kami boleh diperkenankan untuk mengisi kehidupan bangsa dan negara yang merdeka. Sepanjang 75 tahun juga kami merasakan bagaimana Tuhan turut terlibat dan ambil bagian memperjuangkan kehidupan yang baik bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sebagai gereja karena Tuhan juga telah menempatkan kami menjadi bagian integral yang tidak terpisah dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya setiap gerakan gereja untuk terus memperbaharui kehidupan, Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan juga persoalan kami bersama di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya ya Bapa, Engkau turut serta dalam upaya-upaya kami semua untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Tuhan berkati masa depan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan berkati juga gereja-gerejamu di Indonesia ini. Sehingga kehadiran gereja menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai pribadi, warga negara, maupun sebagai gereja. Berkati dan dengarkanlah seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam merdeka, saudara. Tuhan berkati. Amin.